spesial dialog dengan tema sawit potensi dan industrialisasinya. Baik, saya kembali kepada 3 orang narasumber kami di sini. Ini menarik sekali. Malam hari ini kita hadir dengan sesuatu yang positif ya, Pak Mikael. Dan pemirsa, saya ingin mengajak Anda supaya lebih akrab dengan beliau, karena tadi di segmen pertama saya menyapa beliau dengan sebutan Pak Miki. Bapak, bagaimana kalau saya mulai malam hari ini mendaulat Bapak dengan sebutan Pak MJ? MJ, Michael Jordan. Oke, baik. Dan ini juga termasuk orang yang berpesan juga ya. Nah, Pak MJ, kalau kita berbicara tentang sawit potensi dan industrialisasinya, balik lagi ke ada ini terkait dengan rancangan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Barat ya, terkait tentang RT/RW 2013-2033. Ini penetapan Pelabuhan Pontianak ada pada Pelabuhan Pontianak sekarang, kemudian Pelabuhan Temaja di Sungai Kunyit, Kabupaten Pontianak. Nah, untuk digadani sebagai pelabuhan internasional. Sejauh mana Bapak melihat peluang dari rencana yang sudah ada ini? Silakan. Ya, baik. Semangatnya kan kita ingin membuat supaya sawit yang ada itu memberi manfaat ekonomi yang lebih besar pada Kalimantan Barat. Makanya kita ingin buat pelabuhan ekspor CPO itu di Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat, bukan di tempat lain. Secara teknis, pelabuhan alternatif pelabuhan itu mungkin kita serahkan kepada pemerintah untuk mengkaji dari sisi teknis, kebijakan pembangunan dan lain sebagainya. Bisa di Sungai Kunyit, bisa di juga Tanjung Kundul, atau bisa di wilayah di arah selatan di Ketapang sana. Intinya pasti bisa dicari lokasi secara teknis dengan dengan persyaratan teknis seperti kedalaman, ombak, gelombang dan lain sebagainya, untuk mendukung supaya kita membangun pelabuhan ekspor CPO ini. Kira-kira seperti itu. Jadi teknis kita serahkan kepada pemerintah daerah, tetapi yang harus kita lakukan adalah, karena ini adalah wewenang dari pusat, ada campur tangan pusat, dan saya pikir itu yang harus menjadi PR kita bersama, bagaimana kita membantu pemerintah daerah hari ini, membantu Pak Gubernur, membantu Dinas Perhubungan Kalimantan Barat untuk meyakinkan pemerintah pusat supaya pelabuhan CPO ini dipercepatlah. Secara teknis kita serahkanlah, apakah di Sungai Kunyit, apakah di Tanjung Gundul, karena basis sawit kita kan banyak di Sanggau, banyak di Bengkayang, banyak di Landak. Kira-kira seperti itu, Eva. Jadi intinya adalah kita meyakinkan pemerintah pusat bahwa ini adalah suatu kebutuhan dasar, karena pohon sawitnya ada di sini, kebun sawitnya ada di sini, pelabuhannya sebaiknya di sini. Kemudian yang kedua, investasi itu tidak terlalu susah secara teknis, karena pelabuhan CPO itu tidak sekompleks pelabuhan peti kemas. Yang ketiga adalah investasinya kalau dibandingkan dengan potensial pendapatan dalam arti kata pajak yang bisa diraih oleh Kalimantan Barat, itu juga bisa kita hitung tadi dalam 4-5 tahun itu, kalau kita hitung-hitungan sebagai dunia usaha, itu udah balik modal lah. Baik. Jawaban Pak MJ menjawab tantangan yang diberikan oleh Pak Wawan tadi, akan mendorong pemerintah pusat untuk mengatur regulasinya ya, Pak. Kita harus dorong pada tataran regulasi. Saya kepada Pak Wawan. Nah, Pak Wawan, kalau melihat ini kan tadi di awal juga sudah dilontarkan tentang perizinan perkebunan sawit yang sampai hari ini sudah berkisar 4,9 juta hektar. Nah, kalau Bapak melihat bagaimana pengelolaan sejauh ini yang dilakukan agar sawit ini bisa mensejahterakan dengan fakta di lapangan yang kita lihat. Nah, silakan Bapak merespon. Barangkali ini harus dilihat dari bawah sekali ya, sangat mendasar. Kalau saya melihat ini sumbernya atau muaran dari proses perizinan. Kalau saya lihat adanya konflik akibat adanya perizinan. Kalau tidak ada izin, tidak ada konflik, karena tidak ada perusahaan. Nah, di sini barangkali ketika perizinan inilah yang harus dilihat. Tapi memang regulasi yang ada, apakah itu undang-undang, pemerintah, perhubungan, perdagangan, ini udah bagus. Hanya barangkali ada bolong-bolong. Nah, yang ini yang perlu ditambah. Nah, barangkali dalam kesempatan ini ada MJ ya. Oke, kita sepakat malam ini pakai MJ. Oke. Menambah oleh regulasi yang ada. Salah satu contoh misalkan yang sederhana, ketika Bupati memberikan izin kepada pelaku usaha, di dalam izin itu kan hanya plak 10.000, 15.000. Tapi di situ tidak terlihat apakah ada kuburan, hutan adat, ada kampung, kemudian ada hutan tolong, itu tidak ada.
Nah harusnya di situ udah direkam. Coba pelaku usaha, saya udah punya izin, saya tidak boleh ada kampung. Tapi kalau memang sudah direkam, itu merupakan sudah merupakan suatu kekuatan hukum. Pelaku usaha tidak akan berani membuat kuburan yang berkampung. Nah ini barangkali itu maksudnya. Nah disitulah karena itu bolong-bolong, makanya menimbulkan konflik. Oke, baik. Nah, berbicara tentang konflik, saya kepada Dr. Antonius lagi nih, Dok. Dokter bisa menjelaskan kepada kita, karena kita tahu Kalimantan Barat ini luar biasa majemuknya, kemudian juga tapi potensi yang dimiliki oleh Kalimantan Barat untuk alamnya sumber daya alam juga luar biasa. Nah, kalau dokter melihat ini, apa sih sebenarnya yang bisa treatment seperti apa? Nah, untuk warga atau masyarakat Kalimantan Barat bisa berdamai dengan apapun yang terjadi. Silakan. Tadi dengan adanya Satu poin. Itu sebenarnya tempat koneksitas antara masyarakat dan yang di luar. Jadi kalau dari Pak Muhammad PR ke Pak MJ, Oke. nah saya juga sama. Juga akhirnya baik. Lagi Pak, yang kedua. Gitu. Ini adalah satu momentum. Masyarakat di Kalbar itu sangat terbiasa dengan karet. Aslinya adalah karet. Tadi kan kita bicara tentang sawit, makanya diusahakan juga Pak pasti setuju, Pak MJ juga setuju bahwa ini harus dibatasi. Oke, dibatasi. Nah, pertanyaannya bagaimana yang sisanya kan? Ada pelabuhan. Kan kita punya potensi karet dan tanaman lainnya. Pak MJ ahlinya lah, tahu dengan daerah. Saya cuma titip pesan dan saran. Kalau bisa agrowisatanya turisme dinaikkan, karena itu tadi beliau juga setuju bahwa pelabuhannya akan membuka juga kesempatan masyarakat lokal dan juga akan menaikkan tingkat pendidikan. Pendidikan ini yang lagi happening sekarang adalah tourism. Ya, kalau kita sebut brand destination, itu kesempatan untuk masyarakat Kalbar menempatkan Kalbar sebagai satu tempat tujuan juga wisata, terutama agrowisata. Jadi itu dengan harapan seperti adanya agrowisata ini akan menurunkan konflik karena ada pekerjaan PR rumah di sana. Baik. Itu dari saya. Oke, baik. Ini menarik sekali, Bapak. Kalau misalkan saya kepada Pak MJ, Kalimantan Barat sebagai tujuan wisata. Tapi faktanya Pak MJ juga selalu setuju dengan saya. Bapak mau pulang ke Putus Ibo berapa jam ya, Pak? Nah, itu dia. Nah, terkait dengan infrastruktur, karena kita tahu pengembangan perkebunan kelapa sawit ini juga perlu infrastruktur untuk transportasi, pengangkutan, dan sedikit banyak ini menyumbang rusaknya kondisi. Pak MJ harus 16 jam ke Putus Ibau atau ke Sintang saja harus berapa belas jam. Nah, Pak MJ melihat ini seperti apa? Betul, tidak bisa kita pungkiri bahwa hari ini kondisi infrastruktur kita, jalan lah, kita ngomong jalan-jalan negara, jalan-jalan provinsi, memang dimanfaatkan untuk jalur transportasi dari pengangkutan buah-buah sawit untuk dibawa ke dibawa ke pelabuhan, kira-kira seperti itu. Nah justru seperti saya katakan tadi, ini harus kita sikapi dengan mencari, ya kalau pajaknya lebih banyak Kalimantan Barat, tentu itu sebagian bisa disisihkan untuk membangun merawat jalan dan lain sebagainya, itu dari satu sisi. Kalau pajak sudah sebesar itu nggak soal ya Pak, itu bisa kita atur lah itu. Tapi saya mau menyambung sedikit yang dikatakan oleh sahabat saya ini, Pak Dr. Anto Sumarin. Tadi memang benar. Jadi kan kita tidak mau dari 14,7 juta lahan di Kalimantan Barat itu semuanya hanya habis untuk areal penggunaan lainnya untuk sawit, nggak boleh. Kita harus ada namanya portfolio lah, karena yang butuh lahan itu kan tidak hanya sawit. Karena di dunia ini kan dua yang krisis, satu adalah krisis energi, satu adalah krisis pangan. Nah, krisis pangan ini kita bisa mendapat peluang untuk terlibat mengatasi krisis pangan karena kita punya kekayaan alam berupa lahan di Kalimantan Barat. Jadi itu dari 14,7 juta hektar, katakanlah kita bagi nanti 2 juta untuk lahan sawit, kemudian kita harus juga cadangkan untuk perkebunan yang lain, dan terutama seperti sahabat saya Pak Dr. Anton katakan karet karena kita sebagai masyarakat pedalaman, sebagai masyarakat daerah, karet adalah komoditas yang kita sudah biasa lakukan sejak puluhan tahun yang lalu. Kita harus cadangkan juga untuk lahan untuk perkebunan karet. Di luar itu tentu tanaman pangan, karena krisis pangan. Kita harus cadangkan untuk padi, kita harus cadangkan untuk ubi, kayu, kita harus cadangkan untuk jagung, kita harus cadangkan untuk kedelai. Karena itu adalah permintaan dunia, permintaan pasar, dan Kalimantan Barat karena kita punya lahan,
kita bisa manfaatkan itu, kita harus angkat peluang seperti itu. Kira-kira seperti itu. Jadi jangan hanya monokultur, tapi harus kita distribusikan. Ada karet, ada tanaman pangan kan, jagung, kedelai, ubi dan sebagainya, dan tentu saja padi. Kira-kira seperti itu. Harus kita bagi-bagi lahan ini. Harus kita atur, harus kita kelola dengan pemanfaatan ruang yang paling optimal, memberi dampak ekonomi yang sebaik-baiknya untuk kedaulatan ekonomi masyarakat Kalimantan Barat. Kira-kira seperti itu. Saya yakin malam hari ini yang menyaksikan acara kita ini banyak sekali masyarakat di luar sana yang ingin bertanya langsung pada Pak MJ terkait dengan sedikit ya Bapak, saya ingin mengambil sedikit tentang konflik. Nah, konflik perkebunan sawit itu sangat banyak dan boleh dikatakan sampai saat ini solusi-solusi ke depannya itu juga nggak ada. Nah, Bapak memberikan harapan seperti apa kepada masyarakat yang sedang menyaksikan kita dengan kondisi yang ada saat ini? Sebenarnya potensi apa yang bisa atau masyarakat kita punya untuk bisa punya ini loh Pak, misalnya seperti yang kata Pak Dokter tadi, bermartabat ya gitu. Yeah. Oh jangan lagi masuk ke daerah kami, apalagi tadi kasus perizinannya yang sudah tumpang tindih segala macam. Nah, silakan Bapak untuk memberikan semangat terhadap masyarakat, karena juga masih kita harus positif karena ada banyak juga daerah-daerah di Kalimantan Barat yang belum masuk perkebunan kelapa sawit. Silakan Bapak. Ya, begini, kita harus menyikapinya secara proporsional, secara dari sisi yang positif, Pak. Yang harus dilakukan sekarang adalah penguatan daya tawar daripada saudara-saudara kita yang menjadi partnernya perusahaan dalam bentuk plasma itu kan. Plasma itu kan ada di bentuk koperasi dan segala macam. Tetapi kita juga harus melihatnya secara dalam kondisi yang terkini, bargaining dari saudara-saudara kita petani plasma yang tergabung dalam koperasi itu kan masih sangat rendah terhadap perusahaan. Nah, ini yang harus diperkuat. Penguatan ini yang harus dilakukan supaya saudara-saudara kita yang tergabung dalam koperasi yang menjadi partnernya perusahaan dalam di plasma perkebunan sawit itu harus kita perkuat. Banyak caranya, banyak hal yang bisa dilakukan, tapi yang ada di benak saya saat ini adalah bagaimana kita memperkuat secara manajemen dari koperasi plasma ini supaya bisa meningkat kapasitas manajemennya, bisa mampu untuk menjadi partner daripada perusahaan. Salah satu cara mungkin kita melibatkan badan usaha milik daerah di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten, BUMD kabupaten, untuk membantu koperasi petani plasma ini untuk meningkatkan kapasitas manajerialnya, untuk meningkatkan kemampuan manajemennya, sehingga perannya sebagai partner dari perusahaan, namanya juga inti plasma ini kan partner harusnya kan. Nah, posisi partner itu kalau kita kekuatannya kira-kira sama lah, kira-kira berimbang. Kalau kekuatannya nggak berimbang antara inti dengan plasma, tentu ini bukan partner yang baik, bukan partner yang bisa saling sinergi. Jadi dia simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualismenya harus terjadi, sinerginya harus terjadi. Nah, perusahaan di posisi ini, kooperasinya harus kita naikkan kapasitas manajemennya, kapasitas kemampuan manajerialnya, dan ini salah satunya kita bisa melibatkan badan usaha milik daerah. Artinya pemerintah daerah juga terlibat secara langsung dalam melalui keterlibatannya dalam koperasi para petani plasma. Kira-kira seperti itu ya Pak. Pencerahan sudah diberikan oleh Pak MJ nih, Pak Wawan. Nah, terkait tadi di awal tentang pembahasan RT RW Provinsi Kalimantan Barat, ini kan data yang kita dapat ini mandek nih Pak di Dewan kita nih, Dewan Provinsi Kalbar nih. Nah, kalau menunggu substansi kehutanan dari Kemenhub Republik Indonesia, menurut Bapak, apakah ini mengganggu perencanaan pembangunan di wilayah Kalimantan Barat terkait dengan optimisme yang kita punya? Silakan. Tentu saja ini sangat menghambat, mengganggu, karena memang persyaratan semua pembangunan harus mengacu kepada tata ruang. Dan tata ruang beda sistem dengan penganggaran. Kalau penganggaran dari bawah, kalau tata ruang dari tata ruang harus disusun dari mulai tata ruang nasional, kemudian provinsi, kemudian kabupaten. Jadi memang karena dari pusat belum ada, maka ini menjadi terlambat. Namun yang perlu saya ingatkan adalah ketika kita menyusun tata ruang, harus ada 3 aspek yang harus diperhatikan. Baik, tahan Bapak, sampai 3 aspek kita harus break dulu, nanti akan kita jelaskan baik. Baik pemirsa, tetap bersama kami akan segera kembali.